Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah sholatan wa salaman daiman bida wa bimulkillahi wa alihi wa sahbihi adada kulli darajat famrah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi jamana wa yakum fi hadal mahdhur min mahadiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jamana wa yakum fi hadal majlis min majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jamana wa yakum fi hadhihi raudhah min riyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi ni'amun 'azimah jazilah karimah min Allah ta'ala jalla wa ala fi'ula fa lana wa lakum an nashkuru ala hadhihi ma'azimah likai yudimu hadhihi ni'mah alaina ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Ta'ala kumpulkan kita semuanya di tempat yang paling mulia, di raudhah min riyadil jinan, di taman daripada taman-taman surga. Seperti yang sering kita dengar dari para ulama kita mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ya sahabi idza marartum biradil jannah farta'u, wahai para sahabatku, ketika kalian melewati suatu taman surga maka mampirlah di situ, bergabunglah di situ, nimbrunglah di situ. Faqalu fasalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah fi dunya, ya Rasul, maka apakah taman surga di dunia itu? Rasul katakan hilaqul zikri wa riyadul jannah. Rasul katakan taman surga di dunia adalah hilaqul zikri, yaitu tempat di mana orang berkumpul berzikir. Dan makna zikir ini bukan makhsusun bi dzikrillah ta'ala, tapi makna zikir ini umum, bahwasanya zikir kepada Allah juga zikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walimada li'anna Allah ta'ala qala wa rafa'na laka dzikrak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu wahai Nabi Muhammad setinggi-tingginya. Itu artinya bahwasanya tatkala nama Allah Ta'ala disebutkan, dizikirkan, maka nama Sayyidina Muhammad pasti juga disebutkan dan diucapkan di situ. Kapan? Dimanapun. Kita lihat bahwasanya tatkala kita azan, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka itu pun juga kita pasti mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa idza dakhala al-Islam, ketika ada seorang masuk Islam, falai bi syahadah, maka wajib bagi dia untuk mengucapkan kalimat syahadat. Syahadat apa? Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Manda yaqul, apa yang harus dikatakan? Wajib mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa kadza idza ma nusalli fi tasyahhud, ketika kita saat salat kita baca tasyahud, tak lupa juga pasti wajib bagi kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan terlebih daripada itu, yang sering kita dengar bahwasanya fanala abuhu Adam takrimatan bihi, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam, abuhu abu Rasulillah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mendapatkan kemuliaan tatkala apa? Tatkala beliau tobat di saat diturunkan dari surga, kemudian tobat di dunia, lama enggak diterima, akhirnya beliau tababi Muhammad. Beliau akhirnya taubat kepada Allah dengan wasilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu fataballahu alaihi, akhirnya Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Tetapi sebelumnya Allah tanya, ya Adam, min aina rafta isma Muhammad, wahai Adam, dari mana engkau mengetahui nama Muhammad? Wa anta awwalu man khalaqtu, sedangkan engkau adalah orang pertama yang aku ciptakan. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan istifham, bukan, tetapi pertanyaan untuk takkid,
untuk memperkukuh, untuk menguatkan betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Adam, kemudian Nabi Adam mengatakan, ya Rabb, inda ma'ana fil jannah araftu wa nadartu ila qa'imil arsy faidan maktubun fiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tatkala dahulu aku masih di surga, kemudian aku melihat tiang-tiang aras, di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ akhirnya aku tahu bahwasanya tiada nama makhlukmu yang disandingkan dengan namamu, kecuali dia pasti adalah makhluk yang paling kau cintai. Hingga akhirnya aku pun taubat kepada engkau dengan wasilah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah katakan, shadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam, walaulahu ma khalaqtu, jikalau bukan karena dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pun tidak akan menciptakan engkau sama sekali. Hingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya wujudu Nabi Adam wa wujuduna fi hadzal alam li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sangatlah heran, sangatlah parah kata orang andaikan kita umat Sayyidina Muhammad tidak mengetahui siapa Rasulullah, enggak mengetahui siapa keluarga beliau, enggak mengetahui bagaimana adab beliau, enggak mengetahui bagaimana akhlak beliau, sedangkan kita setiap saat, setiap waktu pasti hidup ada masalah, betul enggak? Ada masail, ada masyakil, ada muskilah, sedangkan obatnya sudah ada. Apa itu? Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menyiksa, mengadab suatu kaum wa anta fihim, selagi engkau yaitu Nabi Muhammad terdapat di dalam kaum itu. Sedangkan saat ini kaifa kana Rasulullah fi hayatina, bagaimana bisa Rasul ada di dalam kehidupan kita sedangkan beliau sudah wafat ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Sedangkan makam beliau pun kita tahu di Madinah Munawwarah, bukan di Cipetir Munawwarah. Andaikan Rasul dufina fi Cipetir, fakana hadal isam al Munawwarah mansubah li Cipetir Munawwarah. Walakin la, tapi Allah enggak, Allah pilih Madinah sebagai kota hijrah plus kota wafatnya Rasul. Wal anbiya tufinu haitsu mutu, mereka dimakamkan di tempat mereka wafat. Bagaimana caranya? Ada amrun sahal, sangatlah mudah. Dengan cara apa? Shallu ala habibikum sayyidina Muhammad. Bacalah selawat kepada Rasulullah, bacalah kisah Rasulullah, bacalah hadis Rasulullah, bacalah maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana habibukum sayyidina Muhammad fi qulubikum. Wa kaifala fa innahu kullama dakhala Madinah, ketika beliau masuk ke kota Madinah, di dalamnya banyak penyakit dan lain sebagainya, masyakil, masail, tatkala beliau masuk semua hilang. Fa kaifa kana idza huwa dakhala wa sakana fi qulubikum faqul masyakil wa masail kharajat an qulubikum jami'an. Sehingga tatkala beliau ada di dalam hati kita, maka pasti masalah tidak akan berani nempel, enggak berani nempel. Masyakil banyak, masalah banyak, ingat Rasul hilang semuanya. Kalau kita zaman sekarang dituntut untuk dakwah, untuk berjuang, dengan cara apa? Lihat posisi kita, lihat magam kita, kita belajar, kita santri dengan rajin belajar, menahan kantuk, menahan males, menahan kangen rumah. Dikit-dikit Ustadz, dikit-dikit. Kita ingat Habib Ali Habsyi tatkala beliau di Mekah bersama ayahnya Mufti Mekah. Tatkala ibunya kirim surat dari Sewun ke Mekah, nggak dikasihkan sama sekali. Baru saat setelah beliau lulus mau pulang ke Sewun dikasihkan hadir risalah min ummuk. Ini semua surat dari ibumu untukmu. Kenapa? Takut khawatir tatkala sedang belajar baca surat dari ibunya langsung menangis.
bilang ke ustadznya, Ustadz. Kita lihat juga Habib Muhammad Al-Haddad, ya, itu beliau mertuanya Habib Umar bin Hafid, juga mertua daripada Habib Zain bin Semit Madinah, mertuanya. Tatkala beliau mondok di Ribat, ya, Ribat Darim, dari Baidok ke Darim, biasanya itu kalau orang dulu itu mondok membawa alat kasur sendiri, alat tidur sendiri, ya, diikat gitu, apa itu kasur zaman dahulu, kasur, tikar sama bantalnya digulung-gulung, diikat jadi satu. Beliau mondok di sana sampai pulang itu kasur nggak terbuka sama sekali. Artinya apa? Datang ke pondok untuk belajar, bukan untuk tidur. Kalau pengen tidur, ya udah sama ikan di bawah. Nyaman, aman, tenang, ya, nggak ada yang mengganggu, dijamin pasti. Itu. Tatkala beliau dapat surat, langsung simpan bawah bantal. Dapat surat, simpan. Dapat surat, simpan. Dapat surat, simpan. Tatkala selesai belajar, barulah itu surat dibuka satu-satu. Dibuka, teman ente meninggal dunia, innalillah. Ami Isa menikah, barakallahu. Setelah itu dibaca itu surat, selesai mondok. Bukan kok Ustadz, kita kalau mondok dengar kabar itu ayam bertelur, pengen pulang. Tatkala mondok kita dengar ayamnya menetas telurnya, pengen pulang. Itu gimana? Jangan sampai kayak begitu ya. Ilasah kan? Dan kalau masalah maulid sebenarnya sangatlah panjang, seperti tadi kata Ustadz kita mengatakan, jikalau dedaunan dijadikan sebagai warokoh dan lautan dijadikan sebagai tintanya, tidak akan cukup untuk memuat kisah fadilah keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang dapat disampaikan cuma sedikit, sebagian daripada yang banyak. Andaikan hitungan tetesan hujan, mungkin yang diterangkan, yang ditulis mungkin cuma satu tetes, lainnya belum tertulis. Bagaimana? Fa'innahu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya, asraful anbiya, imamul anbiya, wa imamul muttaqin. Rasulullah alaihi sahada. Hada imamul musiin. Amma huwa imamul muttaqin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faba min mu'jizat utiyat li nabiyyin min qablu ila waqad utiyat lahu. Tiada mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi sebelum Rasul, sebelum beliau, kecuali semuanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat mukjizat besar Nabi Musa alaihissalam. Tatkala beliau mukjizatnya membelah lautan, Rasul pun juga sama. Apa itu membelah bulan? Walakinno Nabi Musa membelah dengan alat, dengan wasilah. Apa itu? Dengan tongkat. Dengan tongkat. Walakin Rasulullah insyaqallahul qamar bihada. Dengan apa? Dengan jari, bukan dengan tongkat, dengan jari. Mungkin. Andaikan saat itu Nabi Musa tongkatnya hilang, membelah lautan nggak bisa, nggak ada tongkatnya. Kemudian juga kita lihat perbandingannya farak bainahuma. Nabi Musa alaihissalam yang dibelah adalah juz'un minal ardi, bukan bumi terbelah, tapi laut yang terbelah. Dan laut al-bahr juz'u min ajza'il ardi, sedangkan laut merupakan sebagian daripada bagian-bagian bumi. Walakin Rasulullah insyaqallahul qamar kulu hatta yakunu firqatain. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad yang terbelah bagi beliau adalah bulan secara utuh, kanan kiri terbelah semuanya, bukan cuman juzuk tapi kamil terbelah semuanya. Itu siapa? Rasulullah. Kemudian kita lihat juga tatkala Nabi Adam alaihissalam, semua malaikat sujud semua kepada beliau, tetapi Rasul
Apakah dapat yang lebih mulia daripada itu? Sangatlah banyak. Kita lihat tatkala beliau Isra Mi'raj, sholat di Masjidil Aqsa. Siapa makmumnya? Para anbiya, para malaikat. Hamdum. Itu semuanya mujizat karamah adimah Allah berikan kepada Rasulullah, menunjukkan bukti sebagai Rasulullah adalah makhluk paling mulia, paling istimewa, sehingga sangatlah kacau. Adakah zaman sekarang orang sibuk dengan TikToknya, dengan Facebooknya, Instagramnya, lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum bi kitab Syama'il. Maka hendaklah kita senantiasa setiap santri punya kitab Syama'il. Kita di Hadramaut sana setiap masuk bulan Maulid udah semua sibuk. Setiap malam pasti baca Maulid. Setelah itu per kamar kita baca kitab Syama'il. Kamar ini baca berhalakoh. Mungkin cuma 5 lembar, 4 lembar, sampai selesai bulan Maulid kok enggak hatam, tahun depan dilanjutkan. Di situ banyak tentang akhlak Rasul, kepribadian Rasul, semuanya ada di situ. Kita apa Syama'il Muhammadiyah. Tatkala kita di Hadramaut sana setiap bulan Maulidnya itu sangatlah ramai, berganti-gantian. Sehari mungkin bisa 5, bisa 6 hadir kalau mau. Bahkan tatkala tanggal 12-nya, tanggal 12 itu kalau pada subuh kita di Masjid Muhdar. Masjid Muhdar ke sana semuanya. Ya, bukan masjid kami Muhdar. Masjid Muhdar di sana. Semoga bisa ziarah ke sana semuanya. Setiap tanggal 12 Maulid pada subuh semua, entah tolabahnya, entah orang biasanya, entah orang aslinya, semuanya ke Masjid Muhdar untuk Maulid di sana. Kita pun sebelum berangkat, sebelum subuh udah pada bangun baca Maulid. Sebelum subuh baca Maulid, setelah subuh baca Maulid lagi, siangnya baca lagi, malam baca lagi, sehingga sehingga guru kita Umar bin Hafid, ya, beliau mengarang kitab Maulid yang sangat ringkas, kecil, namanya apa? Syarabut Tuhur, minuman yang menyucikan. Ya. Minimal kita baca Maulid walaupun tidak panjang. Tatkala kita sedih, tatkala ada masyakil, ada masail, ingat bagaimana Rasul saat dakwah, saat sholat, seperti yang kita baca dalam kitab Khulasah kita, bagaimana mau sholat dicerca, dicaci, dimaki, diteror, diganggu, bagaimana para sahabatnya akhirnya juga yang menjadi sasaran, disiksa, macam-macam siksaannya dalam kitab Khulasah kita, sehingga di situ kita jadikan pelajaran, tolak ukur bagi kita semuanya, bahwasanya bagaimana zaman dahulu para sahabat Nabi di dalam mempertahankan keislamannya. Sekarang kita enggak mempertahankan Islam, tapi berjuang untuk Islam. Cukup dengan belajar yang rajin, hafalannya, dan jangan lupa besok masuk seperti biasa. Ustadz, semalam Maulid Ustadz. Kan semalam Maulidnya, sekarang kan enggak. Makanya harus bawa buku. Enggak ada alasan besok minta libur atau alasan nggak bawa kitab. Khususan yang besar-besar, jangan takut meninggal dunia, ya. Walaupun kitab faraid yang kita pelajari, sedangkan faraid ilmu pertama yang dicabut dari muka bumi ini dengan cara mencabut ulamanya, jangan takut meninggal dunia, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.